Berjumpa lagi dengan saya, Sylvia Indah Parawansa. Dan pada video kali ini masih bernuansa liburan ya teman-teman. Tapi kali ini liburannya di rumah aja. Tapi tenang aja, meskipun cuma di rumah, tetap gak kalah seru kok teman-teman. Karena pada kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, curhat lah ya, boleh kan? Barangkali nih, pengalaman saya ini sama dengan apa yang dialami oleh teman-teman di rumah. Kan kita jadi berasa senasib seperjuangan gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun baru nih, itu kan berarti harus ada hal-hal baru dalam diri kita, perubahan yang positif tentunya, yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena kan kalau ingin menjadi orang yang beruntung, maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Begitu juga tahun ini harus bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi di video kali ini saya ingin bercerita tentang perubahan yang sangat saya inginkan di tahun ini. Ya, sebenarnya perubahan ini seharusnya saya lakukan sejak lama, namun selalu gagal. Jadi kali ini saya mau mencobanya lagi dan saya harap semoga kali ini berhasil. Saya bisa membuang kebiasaan buruk saya, buang yang jauh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Indah Parawansa dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Jadi, setiap kali orang yang mengetahui jurusan saya ini, lalu respon pertama yang diberikan adalah seperti ini. Wah, pasti suka membaca ini, pasti hobi membaca. Wah, pasti bukunya sangat banyak ini. Wah, pasti rajin ke perpustakaan ini. Wah, semuanya wah. Padahal saya kurang suka membaca, teman-teman. Jangan sampai dosen saya tahu ya. Karena setiap kali saya membaca buku itu selalu sangat nyaman gitu loh. Karena terlalu nyaman hingga saya selalu tertidur. Iya, saya mengetahui dan saya sadar bahwa membaca itu sangat penting. Namun mengapa setiap kali saya membaca itu rasanya sangat sulit sekali. Pas saya lagi baca buku nih, saya tuh rasanya pengen bilang, saya capek, saya lelah, saya nggak sanggup. Coba bayangkan saja ya, buku yang tebalnya segini, kira-kira 100 halaman lebih lah. Saya butuh berapa waktu untuk membacanya? 2 minggu. 2 minggu saya baru bisa menghabiskan buku ini. 2 minggu. Bayangkan kalau saya harus membaca buku yang tebalnya segini. Butuh berapa tahun? Berapa abad saya habisinnya segini? Astagfirullah. Belum lagi kalau ngantuk, ada notifikasi dari WA. Susah memang. Tapi harus bisa. Oleh sebab itu, saya memberikan tantangan pada diri saya, memberikan pacuan pada diri saya harus bisa berubah. Oke, jadi teman-teman, saya akan mengadakan tantangan membaca untuk diri saya sendiri, dan barangkali teman-teman di rumah ingin mengikuti tantangan seperti ini, boleh dicoba. Seperti apa tantangannya? Jadi saya akan pergi ke Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang, dan di sana nanti akan saya jelaskan tantangan membaca yang akan saya lakukan.
Oke, yang penasaran di perpustakaan mau ngapain? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah sampai di Balai Perpustakaan Maastricht Jombang. Di sini nanti saya akan meminjam buku dan buku tersebutlah yang akan saya review. Kira-kira saya akan mendapat buku apa ya? Yuk ikuti terus. Nah, jadi teman-teman, di sini kan ada banyak buku nih ya. Tantangannya adalah saya harus mengambil salah satu buku yang ada di sini secara acak, dan buku itulah nanti yang akan saya review. Seperti apa? Tonton terus videonya ya. Oke, jadi kita ambil buku yang bertema kesusastraan. Oke teman-teman, jadi di antara buku-buku yang ada di sini akan saya ambil satu secara acak dan saya akan menutup mata. Yuk dimulai. Dapat buku apa nih? Wow, judulnya Saat Aku Menghargai Pendapat Orang Lain. Oke, jadi buku ini ya yang akan kita review. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Halo teman-teman. Jadi saya sudah mendapatkan bukunya. Buku ini yang berjudul Saat Aku Menghargai Pendapat Orang Lain. Jadi buku inilah yang akan saya review. Dan alhamdulillah saya sudah selesai membacanya. Tidak sampai setengah jam sudah selesai ya, karena memang halamannya sedikit. Tapi saya juga meminjam satu buku lagi berjudul Ateis. Tetapi buku ini belum saya baca dan insya Allah nanti saya baca dan harus habis. Ya, jadi buku berjudul Saat Aku Menghargai Pendapat Orang Lain karya Taufik Remington ini sangat bagus, sangat inspiratif dan sangat mendidik tentunya. Karena di dalam buku ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang setiap kali akan mengambil keputusan selalu meminta pendapat dari seluruh anggota keluarganya, selalu meminta persetujuan dulu. Jadi, meskipun di dalam sebuah keluarga tersebut terdapat banyak perbedaan pendapat, tetapi bukan berarti keluarga tersebut harus terpecah. Justru dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan lapang dada meskipun pendapat kita tidak disetujui. Dan yang terpenting, keluarga tersebut tetap harmonis dan bahagia. Ya, sebenarnya buku ini relevan untuk anak SD hingga SMP karena memang ceritanya sangat sederhana dan mudah sekali untuk difahami, sehingga menurut saya untuk seusia saya, pemahaman tentang menghargai pendapat orang lain dapat lebih luas lagi dan tidak hanya sekedar yang ada di
dalam cerita ini. Tapi tidak apa-apa, setidaknya saya sudah membaca dan akan saya tingkatkan lagi dengan bacaan yang relevan untuk saya. Oke, saya akan menambahkan sedikit tips membaca agar tidak bosan ya. Tips ini juga berlaku untuk saya dan akan saya praktikkan. Oke, tips yang pertama, tentukan waktu yang tepat untuk membaca buku. Jadi sekiranya kalian memiliki waktu senggang yang cukup lama, itu dapat kalian gunakan untuk membaca buku. Karena kalau kita sibuk, mungkin membaca bukunya akan terganggu. Dan yang kedua, cari tempat yang nyaman. Tapi jangan rebahan. Nanti kalau tempatnya nyaman, enak buat rebahan, tidur dong. Seperti saya. Dan yang ketiga, fokus dalam membaca buku. Karena banyak sekali hal-hal yang mengganggu dalam kita membaca, dan sebaiknya hal-hal tersebut dijauhkan dari kita, seperti handphone, televisi, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan curhatan saya. Dan saya akan berjuang untuk membaca lebih banyak buku, lebih sering ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan. Dan bagi kalian yang merasakan apa yang saya rasakan, mari berjuang bersama. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat! Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.